Dengan melihat perkembangan atau tren yang sudah ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting, artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan juga suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya itu, baik melalui tulisan maupun lisan. Dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya menjadi semakin penting. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Franska Mary Sukmawati dengan NIM 2015-210240. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada dimensi budaya. Dalam konteks bisnis atau manajemen, agar praktik manajemen tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan akibat tidak sesuai dengan budaya, maka seorang manajer bisnis internasional hendaknya harus memahami konsep inti budaya. Selanjutnya itu dimensi budaya menurut Hofstede adalah perbandingan budaya mengandaikan bahwa ada sesuatu yang harus dibandingkan. Setiap budaya sebenarnya tidak begitu unik. Setiap budaya yang paralel dengan kebudayaan lain tidak memiliki makna yang begitu berarti. Pola-pola budaya yang diajukan oleh Hofstede merupakan sebuah perspektif teoritis berdasarkan studinya tentang perbedaan orientasi nilai yang berkaitan dengan pekerjaan. Berdasarkan informasi Hofstede berhasil mengidentifikasi 4 dimensi lintas budaya yang disebut power distance. 4 budaya itu merupakan pola-pola budaya yang dominan, yaitu ada power distance atau jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan adalah mengenai sejauh mana anggota dalam organisasi serta lembaga tersebut menerima kekuasaan dan berharap penyamarataan dalam pendistribusian kekuasaan. Orang-orang yang berada dalam small power distance membutuhkan kesamaan kekuasaan dan pembenaran untuk ketidaksejahteraan terhadap kekuasaan. Sedangkan orang-orang dalam large power distance menerima perintah hierarki dan mereka telah berada dalam tempatnya masing-masing tanpa perlu adanya pembenaran. Dan ada contohnya itu seperti atasan kerja dengan bawahan. Biasanya bawahan lebih cenderung untuk segera mematuhi perintah atasan sekalipun bawahan ingin menolak tidak dinyatakan secara terang-terangan. Adanya persepsi semacam ini mengakibatkan tekanan tertentu sehingga perlu hati-hati dalam power distance. Terima kasih. Nama saya Marcena Firiana dengan NIM 2018-10479. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian. Inti dari dimensi ini adalah bagaimana reaksi masyarakat terhadap fakta bahwa masa depan hanya berjalan satu arah. Oleh karena itu, apakah masyarakat ingin mencoba untuk mengontrol masa depan mereka atau hanya membiarkannya? Seperti contohnya, apabila seorang pria tersebut tidak mempunyai cita-cita atau tidak mempunyai keinginan untuk bekerja dimanapun, maka dia hanya akan membiarkan masa depannya berjalan begitu saja. Tetapi jika seorang pria tersebut mempunyai cita-cita atau keinginan untuk bekerja di suatu perusahaan atau untuk menjadi profesi tertentu, maka orang tersebut akan berusaha untuk menggapai cita-citanya tersebut. Yang ketiga adalah individualis versus kolektivitas. Masyarakat individualis itu sendiri cenderung mengalami tekanan yang lebih besar atau mengalami stres karena mereka menghadapi masalah mereka dengan seorang diri dan mereka hanya menyelesaikan dengan pendapat mereka sendiri, dan itu lebih memberikan tekanan kepada diri mereka sendiri. Sedangkan kolektivitas itu adalah masyarakat yang berkelompok, contohnya itu keluarga besar. Misalkan kalau di anggota keluarga kita punya masalah, kita bisa bercerita kepada anggota keluarga dan kita bisa meminta saran agar kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita lebih meringankan beban kita dan kita tidak berpikir
secara individu untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi itu sendiri. Yang keempat adalah feminim versus maskulin. Maskulin itu sendiri di masyarakat lebih dikenal memiliki karakter yang tegas, ambisi, dan berkuasa. Sedangkan feminim itu sendiri dinilai lebih lembut dan tidak seperti seorang yang memiliki dimensi maskulin. Oleh karena itu, persepsi masyarakat itu lebih cenderung membeda-bedakan antara maskulin dan feminim itu tadi. Tetapi pada dasarnya, pria dan wanita, feminim dan maskulin di masyarakat memiliki nilai yang sama, menekankan kesederhanaan serta kepedulian terhadap sesama. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Felda Pavita Indraniar dengan NIM 2018-210675. Di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan komunikasi bisnis lintas budaya. Pengertian komunikasi lintas budaya sendiri merupakan ilmu komunikasi yang membahas atau yang lebih menekankan kepada pola-pola komunikasi antar pribadi dan kebudayaan yang berbeda. Banyak materi tentang komunikasi bisnis lintas budaya ini yang membahas tentang perbandingan perilaku komunikasi antar budaya yang menunjukkan perbandingan dan persamaan yang bisa meningkatkan komunikasi bisnis lintas budaya ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Pengertian dari kepribadian sendiri adalah tipe budaya yang memengaruhi watak bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaannya. Perbedaannya adalah dalam berbisnis antara orang Indonesia dengan orang Cina. Orang Cina ini jika berbisnis ini mereka merintis usahanya dari nol. Sedangkan Indonesia juga sama, merintis usahanya dari nol. Tetapi orang Cina ini dalam berbisnis ini lebih berani untuk mengambil resiko daripada orang Indonesia. Lalu persamaannya adalah mereka sama-sama selalu berinovasi ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sosialisasi. Pengertian dari sosialisasi ini adalah hubungan dengan permasalahan sosialisasi universal dan relativitas. Di sini perbedaannya adalah orang Cina dalam berbisnis ini menurut saya tidak memilih-milih dengan siapa mereka ini bekerja sama, dan mereka ini lebih bisa bersosialisasi dengan warga sekitar daripada orang Indonesia. Orang Indonesia menurut saya ini cenderung masih memilih-milih dengan siapa mereka ini bekerja sama. Mungkin karena Indonesia ini memiliki ras yang berbeda-beda. Sedangkan persamaannya adalah mereka ini sama-sama bekerja sama dengan ASEAN dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi ini sendiri adalah cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sekelompok orang yang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, di sini saya misalkan saja seperti berjualan wine di daerah orang barat dan di daerah orang timur. Nah, kalau berjualan wine di barat ini mungkin hal yang biasa dan yang wajar mereka jual di sana. Sedangkan jika wine ini dijual di daerah timur, maka ini mungkin penduduk orang timur ini merasa kurang layak untuk dijual di sini karena di sini berdomisili agamanya agama Islam, seperti itu. Sedangkan persamaannya adalah mereka sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari hasil mereka penjualan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kognisi. Kognisi adalah kepercayaan seseorang tentang sesuatu yang dapat memengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Nah, di sini perbedaannya misalkan ya orang barat dengan orang timur. Nah, adat istiadatnya dari orang barat ini sendiri kurang kental, lalu etika moralnya itu bebas,
beda dengan orang timur. Kalau orang timur ini mungkin nilai moralnya itu tinggi, memiliki sopan santun yang besar, lalu adat istiadatnya masih terjalan sampai sekarang, seperti itu. Lalu persamaannya itu orang barat dan orang timur ini masih saling menghargai satu sama lain, budaya satu dengan budaya yang lain. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Juanda, NIM 2018-210737 dari kelompok 4 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang menggunakan komunikasi dalam pesan tertulis. Keberhasilan dalam komunikasi dalam suatu organisasi ditentukan oleh kesamaan pahaman antara orang yang terlibat dalam kegiatan komunikasi dalam organisasi tersebut. Nah, kesamaan pahaman ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, seperti kejelasan pesan, cara penyampaian pesan antara orang yang mengirim pesan dengan orang penerima pesan, lalu perilaku komunikasi, serta situasi. Di sini, komunikasi dalam organisasi biasanya menggunakan kombinasi antara cara berkomunikasi seperti lisan, contohnya berbicara langsung kepada penerima pesan. Yang kedua, tertulis, contohnya seperti pesan singkat, SMS, atau chatting, dan juga tayang seperti presentasi yang biasanya dipresentasikan oleh seorang yang ingin mengirim pesan tersebut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari pesan tertulis. Di sini pesan tertulis itu ada dua jenis. Pertama, pesan tertulis secara formal dan secara informal atau tidak formal. Ya, secara formal biasanya kita mengirimkan pesan kepada atasan, seperti kepada pemimpin, kepada bos, atau kepada pelanggan. Contohnya seperti nasabah. Di sini kita harus menggunakan beberapa perbedaan yang membedakan pada pesan yang informal. Contohnya seperti menggunakan kata-kata yang lebih formal, terus menggunakan kata saya, atau menggunakan hal-hal yang sifatnya baku. Lalu kemudian biasanya pesan tertulis secara formal itu langsung pada tujuan pesannya. Jadi tidak ada kata basa-basinya, lalu langsung pada tujuan utamanya. Kemudian setelah itu pesan formal biasanya itu menggunakan kalimat-kalimat yang baku. Tidak berbeda seperti pesan informal yang biasanya menggunakan kalimat-kalimat santai. Yang kedua adalah tujuannya. Kita tidak boleh menggunakan pesan yang secara informal kepada atasan, karena itu bisa dinilai tidak sopan. Tapi kita boleh menggunakan pesan informal kepada teman kita yang sebaya, agar tidak terlalu serius dan tidak terlalu formal. Peran komunikasi itu sangat penting bagi setiap individu maupun organisasi. Mengapa? Karena semua tugas maupun hal lain pasti dilakukan melalui komunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, seperti penyampaian tugas, penyampaian informasi, dan lain-lain. Baik melalui jalur vertikal, seperti melalui atasan atau bawahan, maupun jalur horizontal, seperti teman sebaya maupun keluarga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Enen Dwi Kristianti, NIM 2018-210863. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ini adalah salah satu peranan penting yang ada pada dunia bisnis, yang ada dalam dunia bisnis. Komunikasi lintas budaya ini dapat menyatukan setiap perusahaan-perusahaan dalam dunia bisnis, dikarenakan setiap perusahaan tidak selalu memiliki budaya yang sama. Kemampuan komunikasi lintas budaya yang baik juga akan menjadikan interaksi akan berjalan dengan lancar dan baik juga. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mempermudah proses negosiasi. Nah, perusahaan yang maju biasanya bisa saja sudah berskala di dunia dan tidak hanya
dan tidak hanya dilakukan oleh domestik saja. Kemudian komunikasi lintas budaya yaitu komunikasi berbisnis yang bisa dilakukan di luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemudian dengan komunikasi lintas budaya yang baik, maka perusahaan akan dapat menilai kapabilitas perusahaan lain dan akan melanjutkan dengan menyetujui kerjasama dengan perusahaan yang lain. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.